Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? Halo, Bang. Alhamdulillah. Bang Burhanuddin izin Ustaz 2-3 minggu nggih, 3 minggu. 3 Iya, pekan. Belum bisa ikut gabungan. mudah. Oke, insyaallah kita mulai Ustaz ya. Nah, hadir Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Amin. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وفقها في الدين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Pembahasan hari ini adalah pembahasan baru, yaitu pembahasan lanjutan dari makharijul huruf. Pembahasan al-halq dari kitab Ilmu Tajwid, Ahkamun Nazariyah wa Mulahazatun Tatbiqiyah karya Syekh Yahya Abdul Razzaq Al-Ghawthani hafizahullah ta'ala. Baiklah, langsung saja. Setelah makhraj pertama yaitu makhraj al-jawf, yaitu makhraj rongga mulut dan rongga tenggorokan. Hari ini kita lanjutkan dengan makhraj al-halq, yaitu tenggorokan. Walil halqi salasatu makharij. Pada tenggorokan ada 3 makhraj. Jadi tenggorokan ini makhrajnya cukup luas ya. Jadi terbagi menjadi 3. Kalau kita ambil tenggorokan itu seperti ini dari atas ke bawah, maka terbagi menjadi 3. Ada yang bawah, tengah, atas. Nah, yang paling bawah, yang paling dekat dengan dada itu apa namanya? Namanya adalah aqsa al-halq. Namanya aqsa al-halq. Jadi halq yang paling jauh, tenggorokan yang paling jauh. Nah, jadi tolak ukur jauhnya itu dari mana? Jadi mengukur jauhnya itu dari mana? Diukur dari bibir. Jadi diukur dari bibir. Dari bibir, jadi yang paling jauh dari bibir itu adalah ini, aqsal halq. Ai aqrabu syai'in ila sadr. Maksudnya adalah tenggorokan yang paling dekat ke dada. Jadi paling jauh dari mulut, paling dekat dengan dada. Wa hiya mantiqatul hanjarah. Nah, aqsal halq ini tempatnya itu berada di daerah namanya hanjarah. Daerah namanya hanjarah. Dan itu tempatnya pita suara di sana. Wa yakhruju minhu al-hamzatu wal ha. Nah, dari aqsal halq ini keluarlah huruf al-hamzah dan al-ha. Contohnya, qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qala Ibnul Jazari, Imam Ibnul Jazari berkata di dalam manzumah beliau, "Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u." Nah, kemudian bagi pangkal tenggorokan itu adalah hamzah dan ha. Yang kedua, wastul halq. Wastul halq. Wasatul halq. Pakai fathah. Tengah-tengah tenggorokan. Wa tusamma mantiqatul ghalsamah. Nah, jadi tengah tenggorokan ini namanya dalam bahasa Arab namanya al-ghalsamah. Apa itu al-ghalsamah? Au lisan al-mizmar. Au lisan al-mizmar.
Namanya selain ghalsamah juga dinamakan lisanul mizmar. Jadi ini fungsinya ghalsamah ini, organ yang ada di dalam ini, itu fungsinya itu untuk kita menutup atau sebagai pemisah jalannya udara gitu ya dengan makanan. Pokoknya dia itu menutup, bisa terbuka, bisa tertutup. Fungsinya itu untuk menjaga makanan itu, ya, kalau saya tidak salah, agar makanan itu tetap masuk ke tempat makanan yang ada di dalam ini. Itu fungsinya. Wa yakhruju minhu al-'ainu wal ha. Dan keluarlah dari tengah tenggorokan ini huruf ain dan ha. Contohnya na'budu ar-rahman. Qala Ibnul Jazari berkata, wa min wasatihi fa'ainun ha'u. Nah, dari tengah-tengah tenggorokan itu maka keluarlah ain dan ha. Jadi ngomong-ngomong, yang namanya lisanul mizmar, yang fungsinya itu sangat luar biasa gitu, yang benar-benar menandakan bahwa manusia ini atau semua makhluk itu benar-benar diciptakan sempurna. Jadi semua bagian-bagian organ tubuh kita ini atau hewan-hewan lainnya itu benar-benar menandakan bahwa hal yang sesempurna itu, yang semuanya diciptakan memiliki tugas-tugas tertentu. Kalau seandainya misalnya organ itu tidak ada, maka akan ada kerusakan-kerusakan terjadi. Nah, itu semua menandakan bahwa ada satu zat yang mengadakan itu semua, yang menciptakan itu semua. Nah, dari sini para ulama itu menyimpulkan bahwa hal yang sesempurna ini itu mustahil terjadi begitu saja atau mustahil menciptakan dirinya sendiri, seperti itu. Kan orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu kan seperti itu. Katanya alam semesta ini ya terjadi begitu saja gitu. Terjadi ada pergerakan, kemudian muncullah planet-planet, kemudian muncullah hewan-hewan, muncullah manusia. Di balik itu dia tidak tahu kalau semua pergerakan alam ini ada yang menggerakkannya. Jadi kalau kita mentadaburi ciptaan Allah ini, kita akan mengetahui bahwa ada pencipta. Kemudian yang ketiga adalah adna al-halq. Adna itu artinya paling dekat. Tenggorokan paling dekat. Paling dekat dengan apa? Paling dekat dengan bibir. Itu tadi yang seperti saya katakan, tolak ukurnya itu adalah bibir. Aslul lisan. Adna al-halq ini adalah tempat pangkalnya lisan. Dekat pangkalnya lisan. Wa huwa aqrabu syai'in ilal fam. Dan tenggorokan atas ini adalah yang paling dekat dengan mulut. Wa yakhruju minhul ghainu wal kha. Keluarlah dari sana al-ghainu wal kha. Mithlu ghairil maghdub dan khalidin. Qala Ibnul Jazari adnahu ghainun kha'uha. Adnahu ay adnal halq. Adnal halq hu yani maksudnya al halq. Ghainun ghain kha'uha. Sekarang masuk ke mulahadhat ala hurufi al halq. Yang pertama, catatan pertama, binisbati lil hamzah, terkait hamzah, yajibu an takuna min aqsal halqi muraqqaqah. Harus dari aqsal halq dan harus tipis. Syadidah, harus keras. Keras dalam artian suara itu benar-benar berhenti, tidak ada nafas, tidak lemah, jangan nah, seperti itu. Majhurah, majhur. Munfatihah, sifatnya infitah. Mahtufah, mahtufah ini keras, dia kuat.
Fayanbaghi 'alaika an tantiqa biha salisatan sahlah. Harus kamu harus mengucapkannya dengan mudah, dengan natural, birifqin, dengan lembut. Lembut dalam artian tetap terjaga syiddahnya. Bila ta'assuf, tanpa diabaikan. Wala takalluf, tidak dipaksa-paksa. Wala tahawwu', tidak ada seperti kayak orang muntah gitu. Misalnya minas sama, nah gitu. Jangan seperti itu. Tahawwu' itu adalah an-nutqu biha kahayatil mutaqayyi, mengucapkan hamzah seperti orang yang muntah. Wa tadarrubu 'ala an-nutqi sahih, untuk latihan agar mengucapkannya dengan benar, fi bidayatil amr, di awal-awal, yatimmu bi at-taftaha syafataini 'ardan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membuka kedua bibir, 'ardan. 'Ardan ini ke samping. Jangan jangan ke atas, 'ardan. Ila aqsa ma tastati', sejauh mungkin gitu, dibuka selebar mungkin tapi ke samping. Hatta tahsula ala arqa darajatit tarqiq, sampai benar-benar tipis. Fa idza dayyaqta fama fathal fami qalilan kharajatil hamzatu mufakhamatan. Kalau engkau rapatkan, engkau sempitkan bukaan mulut sedikit saja, nanti keluar hamzah itu tebal. Kama yaf'aluhu man fihi luknatun a'jamiyah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang memiliki logat non-Arab. Wa hadza la yasihhu bihali, dan ini tidak benar sama sekali. Wa yanbaghi an tuba'ida bainal fakkaini idza nataqta bil hamzati maftuhah. Nah, yanbaghi, harus engkau buka kedua rahang itu harus terbuka. Idza nataqta bil hamzati maftuhan, apabila engkau mengucapkan hamzah itu maftuhatan, dalam keadaan fathah. Hatta yatahaqqaqa linfitah, sampai, nah gunanya apa? Agar infitah itu benar-benar terjadi. Wa an tuhkima dhamma syafataini 'inda nutqiha madmumah. Harus menguasai dhammah syafatain, kita harus benar-benar memungkinkan pengucapan dhammah apabila hamzah itu dhammah. Wa inna ma yutqinu nutqaha man talaqqahu min afwahil masyayikhil mutqinin. Nah, orang yang menguasai pengucapan hamzah ini dengan benar itu adalah hanya orang yang bertalaki langsung dari mulut para masyayikh yang mutqin. فكثيرون أولئك الذين يفخمونها في مثل قوله تعالى أعوذ. Banyak sekali mereka orang-orang yang menebalkan hamzah pada a'udzu, a'udzu, a'udzu. Wa khata'an, khata'an, khata'a. Wa ar-ra'ahu istaghna, seperti itu. Yu'minun, yu'minun. Ini yu'minun ini bagaimana cara menebalkan? Ada ya, ada. Tapi memang seperti itu. Mungkin kita tidak pernah mendengar, tapi ada. Kama annal ba'd, jadi yang disebutkan oleh Syekh Yahya di sini itu tidak mesti kesalahan yang biasa kita dengar. Bisa aja ada kesalahan-kesalahan yang kita mau ngucapin aja nggak tahu, nggak kebayang bagaimana cara ucap, cara bunyinya itu kita nggak kebayang bagaimana. Jadi kita lewati saja karena itu tidak ada masalah. Kama annal ba'd, sebagaimana sebagian orang yuqalqiluha qalqalatan khafiyyah, dia qalqalahkan sedikit. Wa yaqfizu anha bisur'ah, kemudian dia loncat dari hamzah itu dengan cepat. Fi mithli qawlihi ta'ala al-mu'min, al-mu'min wa yu'minun ta'lamun. Ada sedikit pantulannya. Nah, jangan. Jadi hamzah itu cara jadi setiap sifat syiddah itu ya, perlu kita pahami. Syiddah itu adalah sifat yang sulit, ya. Syiddah itu adalah sifat yang sulit. Saking sulitnya, itu orang Arab
itu berusaha menghindari atau bagaimana agar terhindar dari sulitnya huruf-huruf syiddah itu. Huruf berapa syiddah? Ajidu, qatin, bakat. Itu kan huruf syiddah kan semuanya. Ajidu, qatin, bakat. Kita lihat di antara huruf syiddah itu ada berapa? Ada 5 huruf qalqalah. Hurufnya 8. Jadi 5 huruf orang Arab menghindari syiddah ini dengan cara ketika sukun itu lebih sulit ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengqalqalahkannya. Ya. Jadi qalqalah itu fungsinya apa? Agar huruf itu tidak sulit diucapkan. Gitu. Orang Arab itu pinter nyari nyari hilah gitu. Sulit ini dibaca sukun gitu. Misalnya taqtulun itu sulit menurut orang Arab. Jadi bagaimana ya diqalqalahkan taqtulun seperti itu. Kaf dengan ta, apa yang mereka lakukan? Nah, kaf itu kan syiddah. Yang mereka lakukan adalah dengan cara memberinya hamas. Nah, karena kaf dan ta itu pada hakikatnya menyimpan nafas. Jadi ketika kita tutup, itu ada nafas yang tersimpan di dalam. Ketika dibuka, otomatis keluar hamasnya. Beda dengan qaf. Qaf itu tidak menyimpan angin. Nah, hamzah ini, kaf itu kan cara agar kita selamat dari syiddah itu adalah dengan cara menghamaskannya ketika dia sukun. Hamzah bagaimana? Hamzah bagaimana cara kita menghindari, orang Arab menghindari hamzah itu, hamzah yang sifatnya syiddah itu? Caranya ada banyak. Ada yang dengan cara mereka tidak qalqalahkan gitu. Hamzah itu tidak mereka qalqalahkan. Caranya bagaimana? Ada cara dengan cara ibdal namanya. Ibdal itu diganti menjadi huruf mad. Oh iya. Ada misalnya dengan cara kalau dia berharokat tashil. Seperti itu. Ada dengan cara misalnya dinaql. Ada banyak cara gitu. Pokoknya hamzah ini orang Arab itu berusaha bagaimana cara agar tidak hamzah gitu. Hamzah ini sulit karena sifatnya jahar, kemudian syiddah, tempatnya jauh di dalam. Nah, jangan di sini kita baca qalqalah gitu. Al-mu'min, jangan kita baca al-mu'min. Jangan kita baca berqalqalah karena orang Arab tidak melakukan itu untuk menghindari sulitnya sifat hamzah. Al-mulahadzatu tsaniyah, catatan kedua, ammal ha, adapun ha, fahiya harfun mahmus. Nah, hurufnya memiliki sifat hams. Rikhu, punya sifat lembut. Muraqqaq, tipis. Mumfatih, sifatnya infitah. Jadi posisi lidah itu ketika diucapkan, lidah itu tidak naik ke atas, dia normal. Wa yukhti'un nasu fi nutqiha katsira. Nah, orang banyak mengucapkannya salah. Faminhum may yufakhimuha. Nah, kalau masalah mentafkhimkannya itu sudah biasa lah ya. Seperti duhaha, tardaha, jangan ha dibuka. Faminhum may yubalighu fi tarqiqiha hatta tasira ka'annaha mumalah. Sebagian lagi ada yang betul-betul berlebihan di dalam menipiskannya sampai berubah menjadi imalah. Duha katanya, tarboha katanya. Nah, itu mirip dengan apa? Dengan imalah. Jangan seperti itu. Lanjut Ustaz. Kama anna al-ba'd yubalighu fi tarqiqiha hatta تخرج وكأنها مشربة بخاء رقيقة مثل عليهم وهي. Ini bagaimana kha raqiqah? Mungkin maksud beliau itu alaihim. Soalnya ada lagi yang sering saya dengar itu. Ini qori-qori ya, mungkin sering nih kalau yang dengar bacaan qori-qori yang biasa tampil itu di acara-acara di musabaqah ada pengucapan hak yang aneh. Dan itu setelah saya rasakan hak yang seperti itu, ternyata itu makhrajnya
makhrajnya itu dari lisan, bukan dari ha. Jadi dia baca misalnya wasyamsi wa duhaha. Ya. Nah, seperti itu. Pernah dengar nggak? Kayaknya sering tuh. Ya kan? Sering yang sering. Coba dengarkan aja buka lah misalnya siapa gitu. Qori terkenal, buka siapa misalnya siapa qori terkenal. Qori yang sekarang ya, bukan yang zaman dulu. Dan mungkin yang zaman dulu ada juga. Nah, itu pasti ada. Itu dia mengucapkan seperti itu. Itu internasional itu. Baik nanti qori dari misalnya Iran atau siapa Pakistan atau apa Mesir, pasti itu pengucapan ha seperti itu. Dia bukan ha tapi ga gitu baca. Jadi wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Jelas. Itu salah. Dan masalahnya kesalahan seperti ini nular. Jadi kalau udah dibaca model maqamat seperti itu yang istilahnya namanya mujawad itu pasti masuk ha yang seperti itu. Ada banyak lagi pengucapan huruf-huruf yang mereka buat-buat. Nah, seharusnya mereka itu kembali ke pengucapan yang benar gitu. Al-mulahadhatu ats-tsalitsah min al-akhta' allati yaqa'u fiha katsirun. Nah, kesalahan yang sering terjadi itu adalah annahum la yudhhiruna al-ha'a idza jaa'a ba'daha harful ha'. Nah, mereka tidak mengucapkan ha itu dengan jelas apabila setelah ha itu ada ha. Contohnya ittaqullaha haqqa tuqatih. Nah, ittaqullaha haqqa bertemu ha dengan ha. Fala yukhrijunaha min aqsal halqi. Mereka tidak mengeluarkannya dari aqsal halq. Lianna fi dzalika kulfah. Karena mengeluarkan dari aqsal halq itu ada kesulitan. Fatarahum yukhrijunaha qaribatan min aqsal halqi dha'ifatan makhfiyah. Maka engkau melihat mereka mengeluarkannya dekat dengan aqsal halq, dha'ifah gitu. Lemah hurufnya. Kemudian makhfiyah, tersembunyi gitu, samar-samar. Kenapa? Karena sulit tuh. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Sulit. Al-mulahadhatur rabi'ah, catatan keempat, yanbaghi tanbih ala adami dhammi syafatain 'inda an-nutq bil ha'i sakinah, khassatan idza kana qablaha dhamm. Kata beliau, jangan jangan mengucapkan ha itu ketika sukun. Jangan kedua bibir itu didommahkan. Terkhusus apabila sebelumnya ada yang berharakat dhammah. Seperti apa? Seperti muhtadun. Nah, jangan muhtadun tapi muhtadun. Dibalik. Muhtadun. Tapi harus cepat. Jangan lama. Kalau lama nanti ada wawnya. Muh. Jadi muah nanti jadinya. Jangan. Muhtadun. Fassawab, yang benar itu adalah ayyadhummal qari'u syafataina fil mim. Nah, yang benar itu adalah mendammahkan kedua bibir ketika apa? Ketika mim itu mu. Kemudian fa idza wasala ila al-ha, ketika sampai kepada ha, arja'a syafatain ila halatihim at-tabi'iyyah. Maka dia mengembalikan kedua bibir itu ke kondisinya yang normal gitu. Jadi mu ketika dhammah, nah pas haknya kembali ke normal, muhtadun. Ai halat al-infitah al-'ardi. Maksudnya ketika terbuka seperti ini, al-'ardi, lebar. Kan patokan kita itu kan seperti ini. Jadi ketika ada sebelumnya dhammah maka seperti itu. Wa hadhihi mulahadhatun 'ammah. Nah, ini catatan yang umum kata beliau. Asyartu ilaiha fi hadzal kitab miraran. Aku telah mengisyaratkan kepada ini kata beliau, kepada masalah ini di kitab ini berkali-kali kata beliau. Li ahammiyatiha. Karena urgensinya kata beliau. Wali adamin tibahi katsirin minat talabati ilaiha.
Dan karena banyak kata beliau para talabah itu, para penuntut ilmu itu banyak tidak sadar akan hal ini. Wa mithlu dzalika qauluhu ta'ala. Hal yang sama adalah seperti firman Allah Ta'ala, ya Nuhuh biq bisalam, ya Nuhuh biq bisalam. Seperti itu. Al-mulahadhatul khamisah mimma yajduru tanbihu alaihi. Nah, hal yang harus ditanbih, kata beliau, diingatkan adalah tarqiqul ha'i fi lafzil jalalah. Ha pada lafzul jalalah, pada kata Allah, itu harus ditipiskan. Waqfan aw waslan. Baik kondisi waqaf maupun wasal. فإن الكثيرين يفخمونها لأن اللام مفخمة فتؤثر عليها. Maka sesungguhnya banyak orang menebalkannya karena lam pada lafzul jalalah itu tebal. Maka lam yang tebal itu memberikan efek pada ha itu. Wa hadza khata'un mahd. Ini benar-benar salah, kata beliau. Wassababu fi dzalik. Sebabnya apa? Ada muntibahihim li hay'ati syafatain. Mereka tidak berhati-hati pada bentuk bibir. Indal waqaf, pada waqaf. Fi lafzi, indal waqfi fi lafzi al-jalalah. Ketika waqaf pada lafzul jalalah. Mereka itu ketika membaca itu mulut membaca tapi fikirannya kemana-mana gitu. Tidak hati-hati. Fayubquna syafataini 'indal ha'i 'ala hay'ati tafkhim. Ketika membaca ha, itu bentuk bibir itu masih bentuk bibir yang tebal gitu. Was-sahih annahu yajibu i'adatu infiraj asy-syafatain. Yang benar itu dia harus mengembalikan bentuk kedua bibir itu terbuka ila hay'atihima halat tarqiq. Ke bentuknya dalam keadaan tarqiq. Fima law nataqna bil ha'i mufradatan. Persis seperti kita mengucapkan ha itu dalam kondisi ha sendiri gitu, tidak ada tebal, tidak ada tipis. Jadi kita ucapkan misalnya apa contohnya? Innallaha ma'as sabirin. Jangan innallaha ma'as sabirin. Jangan innallaha ma'as sabirin. Innallah. Nah, ketika waqaf gitu juga innallah. Jangan innallah. Innallah. Jangan innallah. Ditipiskan. Beda kan? Innallah sama innallah. Beda. Allah. Catatan ke-6. Yanbaghi at-tarkiz ala tasfiyatil haati wa takhlis. Nah, harus fokus, kata beliau, untuk apa? Untuk memurnikan ha yang berturut-turut. Wa takhlisiha, dan kita menyelamatkan ha itu agar tetap utuh pengucapannya. Terlebih-lebih khasatan idza kanat mutawaliyah, apabila ha itu berjajaran. Fa inna ba'd al-qurra, sebagian orang yang membaca Al-Qur'an itu la yukhrijuha safiyah, tidak mengeluarkannya secara murni. Mislu jibahuhum harus dijelaskan wujuhuhum. Wa hadza khata'un yanbaghi al-hadharu minhu wa at-tanbihu alayhi. Ini kesalahan seperti ini harus kita waspadai, kata beliau. Kama yanbaghi al-ihtimamu bi tasfiyatiha wa bayaniha fi mithli yulhihim. Nah, sebagaimana kita harus benar-benar memperhatikan kemurnian ha itu dan kejelasannya pada contoh yulhihim fihi hudan. Fala budda min tabyini tafkikiha. Maka harus benar-benar ketika kita memisahkannya satu persatu itu harus jelas. Wa mulahadhati bayaniha min ghairi ajalatin tujhifu bi lafdhiha. Nah, kata beliau adalah kita harus memperhatikan kejelasannya
Kemudian tanpa terburu-buru, karena ketika kita terburu-buru, kita itu akan mengurangi hak pelafazannya, gitu. Pelafalannya itu kurang. Kita seakan-akan, kata beliau, tujhifu bilafziha, itu seperti menzalimi itu tujhifu. Wala tamtita yazidu 'ala al-matlub. Tidak juga dipanjang berlebihan, kata beliau. Fayasqulu 'ala al-asma'i wal qulub. Maka ketika sudah dibaca berlebihan, maka ketika orang mendengarnya itu terasa berat, gitu. Tidak enak didengar. Qala al-Imam Ibnu al-Jazari wa saffiha jibahuhum 'alaihim. Wa saffiha, kata beliau, saffi itu artinya murnikan. Ha, kata ha pada jibahuhum 'alaihimu, kata beliau. Jadi itu dari Manzumah Ibnu Jazari. Ini dari mana? Dari babud dhad wal dha ya. والضر مع وعظت مع أفضتم وصفها جباههم عليهم. وقال الإمام السخاوي والهاء تخفى فجل في إظهارها. Ha itu sifatnya adalah ikhfa, kata beliau. Jadi ha ini sifatnya itu ada sifat ikhfa juga, gitu. Atau mungkin ikhfa ini bukan sifatnya, tapi laqab. Fajlu fi izhariha, maka engkau harus jelas pada ketika mengizharkannya, menjelaskannya. Fi nahwi min hadin wa fi buhtani. Pada contoh minhad dan buhtan. Wajibahuhum bayyin. Kata jibahuhum, jelaskan, kata beliau. Wujuhuhum bila. Wujuhum juga dijelaskan bila thiqalin, tanpa berat, kata beliau. Jangan berat. Tazidu bihi 'ala tibyani, yang melebihi kadar jelas itu, jangan lebih, kata beliau. Ammal ainu, catatan yang ke-7, al-mulahadhatus sabi'ah, yang ke-7. Ammal ainu fannasu fiha baina mufritin wa mufarrit. Nah, orang-orang itu ada yang terlalu berlebihan, ada yang terlalu kurang. Mufrit itu berlebihan. Mufrit itu berlebihan, mufarrit itu mengabaikan. Fal ba'du yantiquha qasiyatan yabisah. Nah, jadi ain ini memang antara dua. Ada yang mengucapkannya keras sampai ke hamzah, misalnya ya'lamun. Ada yang terlalu lembut, ya'lamun. Nah, makanya kata beliau fal ba'du yantiquha qasiyatan yabisah. Lemah, kuat, kemudian terasa kering, gitu, syadidah, keras. Fi mithli ya'lamu wa ba'dhum yudhifu ila dhalika dhamma syafataini indaha. Sebagian orang menambahkan bibir yang monyong, gitu, dimonyongkan bibirnya. Fatakhruju mufakhamatan ya'lam fatakhruju mufakhamatan, maka ain itu keluar tebal. Wa yatgha tafkhimuha 'ala al-ya'i allati bi jiwariha. Nah, tafkhimnya itu berefek juga pada ya'lam itu, fatakhrujul kalimatu mufakhamah. Maka kata itu keluar dengan apa? Dengan suara yang tebal pada ya dan ain. Ya'lam, gitu, tebal. Fahaula al-mufritun. Nah, orang-orang yang berlebihan ini, fahaula al-mufritun. Orang-orang seperti ini adalah orang yang berlebihan. Ammal mufarritun fa innahum yalfidhunaha rikhwah. Adapun orang yang mengabaikannya, kata beliau, maka mereka itu mengucapkannya dengan cara apa? Dengan cara lembut, gitu. Ay yukarrirunaha fi makhrajiha. Jadi ditakrir di makhrajnya itu. Ya'lam. Jangan ya'lam, tapi ya'lam. فينبغي أن يحترز القارئ من حبس صوت العين وحصره بالكلية إذا شددت. Nah, seorang qari itu, orang yang baca Al-Quran itu, jangan sampai menahan suara ain itu secara sempurna apabila ain itu ditasdidkan. Seperti yadu'ul yatim. Yawma yuda'una ila nari jahannama da'a.
harus diberikan tautnya, diberikan tasdidnya, jangan tertahan kayak gimana pengucapannya ya. Misalnya dibaca yadu'ul yatim, yadu'ul yatim. Santai saja. Yadu'ul yatim. Doa. Yauma yuda'una. Seperti itu. Hatta la tusbihu minal huruf syadidah. Supaya jangan ain ini menjadi huruf syiddah. Huruf yang keras. Ba'dun nas, sebagian orang, indama yantiqul aina wa ba'daha lam aw mim. Nah, sebagian orang ketika mengucapkan ain yang setelahnya ada lam atau mim, fa innahu yaqfizu 'anil aini qafzan wa yudkhilu lam fiha idkhalan. Jadi dia melompat dari ain itu kemudian tiba-tiba masuk ke lam gitu. Misalnya ya'lamun dia baca ya'lamun, ya'lamun, Idgham. ya'lamun, ya'lamun, langsung lompat ke lam. Jangan ya'lamun, ya'malun, seperti itu. Ya'malun. Ada seperti itu kalau kita dengar. Fayantiqu binisfi ainin la bi'ainin kamilah. Dia mengucapkan setengah ain, ya'malun. Setengah ain tidak sempurna. Wah, hadza khata', ini salah juga. Jadi kalau kita sudah tahu benar-benar ain yang sahih itu bagaimana, kita tahu bagaimana pengucapan orang mengucapkan ain yang salah itu kita bisa tahu ini pengucapan ain salah gitu. Ada lagi saya dengar orang-orang ini juga yang kori-kori internasional juga pengucapan ainnya itu aneh gitu, nggak tahu kenapa harus aneh-aneh gitu pengucapan huruf itu. Saya heran gitu. Ya kalau mau dilakukan iramakan saja, tapi hurufnya ya benar-benar diucapkan gitu. Kok aneh-aneh. Contohnya. Gimana kemarin ya? Dia ucapkan kayak gini. Misalnya kata aliyah dia ucapkan aliyah gitu. Aliyah gitu. Kayak ada ghainnya gitu. Apa kemarin itu contohnya? Insya Allah saya share nanti ya ininya videonya. Nanti antum dengarkan, nanti antum beri komentar. Dengarkan nanti bagaimana pengucapannya. Qori sangat masyhur sekali. Itu dari Iran itu. Dari Iran kalau saya nggak salah itu. Itu fansnya banyak tuh di Indonesia itu. Fansnya banyak. Jadi kori nasional di Indonesia itu, top kori Indonesia itu kebanyakan mereka itu mengidolakan ini. Jadi supaya cara bacanya jangan ditiru gitu, kita harus ingatkan. Cara baca seperti itu salah. Wa tariqatut takhallus minhu. Nah, cara bagaimana agar kita tidak membaca yang setengah-setengah itu, ya'lamun seperti itu. Antantiqal aina bihudu'. Nah, kita ucapkan ain dengan tenang. Wa tu'tiha haqqaha, berikan haknya. Minat tarqiqi wal bayyinah wal bainiyah. Nah, berikan tarqiqnya, berikan sifat bainiyahnya, sifat pertahannya gitu. Jangan keras, jangan lembut. Wal muddati zamaniyati allati tastaghriquha, berikan temponya gitu, jangan terburu-buru. Fa inna likulli harfin muddah. Nah, setiap huruf itu punya temponya masing-masing. Muddatan minaz zaman, punya masanya masing-masing, punya zamannya masing-masing. Hiya min haqqihi. Ya, yang mana setiap huruf itu punya haknya gitu, hak zamannya itu. Wa takhtalifu bi ikhtilafi sifatihi. Dan berbeda-beda huruf itu bedanya temponya itu beda-beda tergantung sifatnya. Wala yatahaqqaqu kamaluhu illa biha. Kesempurnaannya itu tidak akan terwujud kecuali dengan memberikan haknya itu, memberikan zamannya, berikan temponya. Summa ba'da dzalika tantiqul lama bidun ittikain 'alaiha. Kemudian kita ucapkan lam, nah ya'lamun bidun ittikain 'alaiha, tanpa bertumpu pada ain itu. Jangan ya'lamun. Kalau dia ada ya'lamun, itu kan ada tumpuan kepada ha. Jangan. Ya'lamun, jangan. Ya'lamun, seperti itu.
ma'a mulahadhati 'adamil fasli bainahuma. Nah, tapi perhatikan juga jangan sampai ada seperti saktah antara ain dan lam. Jangan ya'lamun, jangan. Jangan juga ya'lamun, tapi ya'lamun seperti itu. Wa yanbaghi al-ihtimamu bi nutqil 'aini idza takarrarat. Nah, harus benar-benar kita perhatikan pengucapan ain itu apabila berulang-ulang ainnya. Wa dzalika li su'ubatiha 'ala lisan. Karena kalau ain itu berulang-ulang, ada dua misalnya ain itu berharokat, maka itu sulit. Wa dzalika fi mithli qoulihi ta'ala, hal demikian ada seperti qoulihi ta'ala, seperti firman Allah, an taqa'a 'alal ardh. Nah, ini sulit kan? An taqa'a 'alal ardh. Sulit. Yanzi'u anhuma. Kalau dhamma fathah itu insyaallah tidak terlalu sulit. Tapi kalau fathah, nah seperti taqa'a 'alal ardh, ini lebih sulit. Menurut saya ya, saya pribadi ya. Nggak tahu nanti teman-teman gimana. Tapi kalau bagi saya pribadi, fathah itu lebih sulit daripada dhamma fathah seperti yanzi'u anhuma. Menurut saya taqa'a 'alal ard wa tubi'a 'ala itu lebih sulit. Ini yang nomor 1 ini apa ini? Masalah apa nih footnote yang nomor 1 ini? Nah, sini, Ustaz. Ya. Masalah ain yang dibaca rakhawah. Lanjut Ustaz. Seperti hatta idza fuzzi'a an qulubihim wa natba'u 'ala yashfa'u 'indah tattali'u 'ala fa'ala al-qari. Maka sang pembaca Al-Quran itu harus yantabiha ila adami idghamiha, harus memperhatikannya agar tidak mengidghamkannya. Ini tidak boleh diidghamkan. Wa ila adami tafkhimiha, jangan ditebalkan juga. Jadi tafkhim ini memang penyakit ya. Jadi ada tarqiq, ada tafkhim ya. Tapi penyakit itu yang sering menjangkit orang itu adalah tafkhim itu. Apa tafkhim ini lebih mudah ya? Tapi nyatanya kita orang Indonesia kok sulit mentafkhimkan ya. Iya ya, kalau kita orang Indonesia kan sulit mentafkhimkan. Misalnya kita katakan ucapkan misalnya ro. Jadi ucapkan bukan ro tapi ro. Gitu, ro orang Indonesia lah, o-nya o. Al-mulahadhatul 'ashirah, catatan yang ke-10, kama yanbaghi al-ihtimamu bil 'aini idza sakanat wa ja'a ba'daha. Nah, sebagaimana kita harus memperhatikan ain yang mati dan setelahnya ada ha, fayajibu nutqul 'aini bitahaffudhin hatta la tusbiha ha wa tudghimu fiha al-ha fatasiru ka'annaha ha'un musyaddadah. Harus dijaga agar dia tidak berubah menjadi ha. Jadi kalau misalnya ain mati, setelahnya ada ha, itu harus dijaga. Nah, nanti berubah menjadi jadi ha gitu. Misalnya alam a'had, itu kan ain mati ketemu dengan ha. Hati-hati. Jangan sampai berubah menjadi ha. Kemudian nanti diidghamkan fatasiru ka'annaha ha'u musyaddadah. Jadi alam ahad gitu jadinya. Alam ahad fattabi'ha gitu. Fabayihunna jadinya. Wala tuti'hu, seperti itu. Karena apa? Karena ain itu sifatnya jahar. Nah, kalau bukan jahar itu ain itu jadi ha. Ain itu jadi ha kalau bukan karena jahar. Nah, kemudian bertemu di depannya adalah ada huruf hamas. Ya kan? Jadi jahar
yang kalau jahar ini kita hilangkan jadi hamas. Nah, kebetulan ketemu dengan huruf yang hamas. Kadang huruf jahar bertemu dengan hamas ini bisa berpengaruh, bisa berpengaruh. Bisa ain ini bisa hilang jaharnya gitu kalau tidak jaga. Karena jahar ini kuat gitu. Kalau kita lengah sedikit saja, itu kekuatan jaharnya itu tidak kita berikan, langsung berubah menjadi ha. Catatan yang ke-11, oh banyak nih ya. Ammal ha, ini ha ya. فمن العيوب الدارجة فيها قلقلتها. Nah, aib ha ini adalah mengqalqalahkannya, diqalqalahkan. Wa adamul hamsi fiha, tidak memberikan hamas padanya. Contohnya Ar-Rahmanir Rahim, baca Ar-Rahmanir Rahim. Wa khassatan idza waqa'a ba'da al-ha'i ya. Terlebih-lebih apabila terletak setelah hak mati itu ada ya. Fatara al-qari'a yumilu ila kasril ha'i liyatahayya'a linutqil ya. Maka dia condong ke apa namanya? Condong mengkasrahkan ha, gitu ya. Untuk bersiap-siap mengucapkan ya. Ini contohnya mahyahum. Nah, ya kan ha mati. Setelahnya ada ya. Nah, jadi untuk mengucapkan ya itu dia condong ke kemana hak yang mati itu dia ucapkan kasrah gitu. Mahyahum, mahyahum, mahi jadinya mahyahum, faahyakum, faahyakum, faahi. Nah, jangan disukunkan bagus-bagus faahyakum gitu. الملاحظة الثانية الثانية عشرة من الأخطاء في الحاء, termasuk kesalahan pada ha, baqa'u syafataini madmumatain. Kedua bibir tetap dhammah 'inda nutqiha wa hiya sakinah. Padahal ha itu mati, sama seperti ha tadi. Mislu al-muhsinin, seperti al-muhsinin. Yuhyi. Fa inna safa'a nutqiha yata'assaru bihadza ad-dhammi fala takhruju sahihatan. Nah, kemurnian pengucapannya itu terinfeksi oleh dhammah. Fala takhruju sahihatan, maka tidak keluar dengan benar. Bal takhruju masmumatan bid-dhamm. Bahkan keluar tercampur dengan dhammah. Wa yanbaghi ziyadatul intibahi laha, dan harus benar-benar hati-hati, kata beliau, benar-benar hati-hati. Idza jaa qablaha madmum, apabila sebelumnya datang dhammah. Wa ba'daha madmum, setelahnya juga dhammah. Fa hahuna yakunu nutqu as'ab. Nah, dalam kondisi ini kalau diapit oleh dua dhammah, maka lebih sulit pengucapannya. Li'anna al-qari'a yahtaju ila an yadhumma syafatain, karena seorang qari itu butuh untuk mendhammahkan syafatain, kemudian dia kembalikan summa yurji'uha ka hay'atihima qabla ad-dhammi, kemudian mengembalikannya sebelum kondisi sebelum dhammah, kemudian dia dhammahkan lagi summa yadhummuha marratan tsani, kemudian dhammahkan lagi. Contohnya apa? Uhshuru, uhkum, syuru, awalnya dhammah kan? Kemudian kita kembalikan dhammahkan lagi uhsyurul ladzina zalamu. Seperti itu. Ini makin sulit. Lanjut, Ustaz. Catatan yang ke-13, ammal ghain. Ada lagi pengucapan ha itu, ha yang saya dengar, ini kesalahan juga dilakukan oleh para qori-qori itu. Pengucapannya tebal dan itu lebih ke atas dia makhrajnya, tidak di tengah lidah. Makhrajnya itu tidak dengar. Misalnya dia bilang al-ha, al-ha, ha, ha, ha. Bisa bedakan ya? Al-ha, 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 ha, ha. Seperti itu, bukan ha. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, rahim.
seperti itu. Itu banyak itu. Coba nanti antum sesekali jalan-jalan ke bacaan-bacaan para qori-qori itu, dengarkan. Supaya kita bisa tahu, misalnya kalau kita dengar ada orang baca seperti itu, kita ingatkan jangan baca seperti itu. Soalnya banyak yang nggak sadar gitu. Banyak yang nggak sadar. Karena mereka suka suaranya kan bagus. Kemudian ada logat-logat Arabnya juga ya kan. Mereka dengarkan sehari, 2 hari, rutin, tiap hari dengarkan, bahkan sekali itu berhari-hari. Memang seperti itu kan. Qori-qori internasional itu kalau mereka tidak seperti itu, ya nggak bakal naik ke tingkat internasional gitu. Kalau latihannya cuma seminggu sekali, gimana mau hebat ya kan? Jadi mereka itu qori-qori hebat-hebat internasional itu mereka dengarkan. Nah, masalahnya dari mana? Masalahnya mereka itu tidak dalam tajwid, mereka itu tidak punya pondasi yang kokoh. Bahkan yang punya pondasi yang kokoh, kalau udah itu didengarkan berhari-hari, setiap hari, bertahun-tahun, ya mau nggak mau ya terpengaruh juga gitu. Bahkan yang punya basic yang kokoh di dalam tajwid. Nah, kita hanya mengingatkan gitu, jangan seperti itu. Yang dilakukan mereka itu tidak benar, jangan ditiru gitu. Kembali ke pengucapan yang sebenarnya. Lihat sifatnya, lihat makhrajnya, di mana tempatnya, apa saja sifatnya. Nah, jangan kita terpengaruh dengan bacaan-bacaan yang tidak jelas. Amal ghain. Nah, ghain itu kesalahannya di mana? Fal khata'u fiha fi qalqalatiha. Nah, orang mengqalqalahkannya, di situ salahnya. Wa adam tafkhimiha, wa adami tafkhimiha. Nah, kemudian ghain itu tidak ditebalkan. Wa ismamiha syai'an min al-ghunnati kama yaf'aluhu katsirun fi ghairil maghdubi. Dan kemudian memberikan gunnahnya. Jadi mereka itu kadang salah juga. Salah karena apa? Karena memberikan ghain itu gunnah. Nah, jangan, ghain itu tidak ada gunnahnya. Kama yaf'aluhu katsirun fi ghairil maghdubi. Seperti ghairil maghdubi. Nah, wa kadzalik, jadi dia baca ghairil maghdubi. Ada qalqalahnya. وكذلك نطقها قافا فيلفظونها غير المغضوب. Jadi ada juga yang mengucapkannya qaf. Jadi ghairil maghdubi. Wa idghamuha fil qafi fi qawlihi, ada juga yang mengidghamkan ghain itu ke dalam kha, ke dalam qaf. Seperti Rabbana la tuzigh qulubana. Harus dijelaskan ghainnya itu la tuzigh qulubana. ومن الأخطاء أن يؤثر تفخيم الغين على الحرف المرقق بجوارها. Nah, termasuk kesalahan juga tafkhim ghain ini berdampak pada huruf tipis di sampingnya. Seperti apa? Ghafara, jangan ghafara. Ghafara, jangan ghafara, jangan. Nah, apalagi fa di sini kan terapit oleh 2 huruf tebal. Seperti aghwainahum, jangan aghwainahum, waina, jangan wa. Aghwainahum kama ghawaina, jangan ghawaina. Lanjut. Kha, amma al-kha, yang ke amma al-kha fayulahazu ala ba'dihim adamu tafkhimiha at-tafkhim al-matlub. Nah, sebagian mereka itu tidak mentebalkannya dengan tebal yang diinginkan. Seperti akhadha, baca akhadha. Akhawaikum. Liannaha baina muraqqaqaini fayu'athirani 'alaiha. Nah, karena kha di sini terletak di antara 2 huruf yang tipis, lalu huruf yang tipis ini berefek padanya. وينبغي أن يتنبه القارئ إلى تأثيرها على ما جاورها من المرقق. Jadi kalau ada huruf tipis seperti masah, huruf tipis itu jangan ditebalkan, jangan masah. Makhdud, ada ayat makhdud. Makhdud. Nun Ustaz. Makhdud. Ada ayat makhdud, Ustaz Abdul Fattah. Coba saya cari di mushaf, Ustaz. Saya search nggih.
Makhdud. Pakai dhad. Makhdud. Akhirnya dal saja. Iya. Fi sidrim makhdud ya Ustaz. Al-Waqi'ah Oh iya. 28. Iya benar. Fi sidrin makhbudin wa talhim manbud. Iya betul. Makhdud. Sampai itu. Iya. Fakatsirun, soalnya kan biasanya kita sambung saja fi sidrin makhdudin wa talhim manbudin wa dhillim mamdud. Kita sambung jadi enggak sadar gitu. Fakatsirun alladzina yufakhirun. Nah. Ya. Nah, banyak orang tebalkan mim li ajlil kha. Nah, supaya kha-nya tebal gitu. Jadi memang seperti itu. Tajwid itu seperti itu. Jadi kita benar-benar bisa mengucapkan huruf tipis meskipun dia terletak di samping huruf tebal. Bisa mengucapkan huruf tebal itu dengan tebal meskipun terletak dengan huruf tipis. Karena kita itu tahap kita itu mengucapkan huruf. Tahap pertama kita ucapkan huruf satu persatu. Ya kan? Satu persatu. Kemudian tidak semua yang mampu mengucapkan huruf itu satu persatu. Tidak semua mampu mengucapkannya ketika kita susun menjadi kata. Nah, ketika disusun menjadi kata itu sudah beda lagi gitu. Sudah beda lagi karena sudah bercampur, sifatnya sudah bercampur-campur. Huruf ini sifatnya ini, huruf ini sifatnya ini. Ini. Jadi nyatu gini harus benar-benar kita bisa kita bedakan ini tipis, ini tebal, ini rakhawah, ini syiddah, ini infitah, ini tebal, harus bisa kita bedakan. Wa kadzalika yufakhimuna al-lam fi khalatu. Mereka juga menebalkan lam pada kata khalatu. Wa kullu dzalika khata, dibaca khalatu. Semua itu salah. لا يحس به إلا أهل هذا الفن الذين تلقوا عن المتقنين من القراء. Tidak ada yang bisa merasakan itu kecuali ahlu hadzal fan, kecuali orang yang fokusnya di bidang ilmu ini. Nah, mereka itu termasuk orang yang mengambil ilmu dari orang-orang yang mutqin dari para kalangan qurra, maksudnya para ulama qiraat. Ashabil hissil murhaf. Nah, orang yang memiliki rasa yang kok lupa saya. Yang bisa merasakan dengan cepat gitu, apa istilahnya? Saya lupa. Nantilah saya, maknanya ada di dalam kepala saya tapi katanya saya nggak bisa. Oke. Qala al-Imam As-Sakhawi, al-Imam As-Sakhawi berkata musyiran ila ba'd al-mulahadhat as-sabiqah. Imam As-Sakhawi mengatakan wal 'ain wal ha'u mudharun. Ain dan ha itu dibaca jelas. Wal ghainu qul wal kha'u haitsu taqarabal harfani. Ghain dan kha itu dijelaskan ketika keduanya berdekatan. Kal ihni, seperti ihn. Afrigh la tuzigh. Nakhtim wala takhsha sabbihhu, kata sabbihhu wa kal ihsani. Ini di kata-kata yang perlu lebih kita berikan perhatian khusus terhadap kata-kata ini, karena kata-kata ini hurufnya sering terjadi kesalahan di sana. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Hari ini insya Allah cukup sampai di sini saja.
Kita lihat ada yang kira-kira mau ditanya. Mungkin Ustaz, kapan-kapan kita tadi bisa dikatakan. Akhirnya kita juga banyak yang salah gitu. Afwan Ustaz Abdul Fattah. Afwan, enggak kedengaran suara antum tadi. Antum. Ya, kapan-kapan atau waktu luang Ustaz kita juga butuh praktek yang tentang kesalahan tadi jumlah hafal. Ini juga kita salah juga Ustaz. Iya, insya Allah ya, insya Allah. Ya, perlu kita, ya betul. Perlu kita praktekkan juga. Insya Allah nanti kita Insya Allah setelah selesai ini ya, setelah selesai kita fokus setiap kata. Jadi setiap kata yang ada di sini, atau tidak perlu setiap kata, kita ambil saja nanti kita pilih, ya Ustadz Fakhri ya. Bisa kita pilih nanti beberapa kata yang sulit gitu, yang sulit ya. Kemudian nanti kita praktekkan, kita latihan bersama-sama insya Allah. Ini kita baca ayatnya gitu. Misalnya ada kata ini, misalnya kata makhmasah. Itu kita baca ayatnya. Famanit qurra fi makhmasatin ghaira mutajanifin li itsmin. Nah, itu kita baca ayatnya gitu. Insyaallah. Misalnya kata sabbihu. Nah, itu juga kita ambil ayatnya, potongan ayatnya kita baca. Insyaallah seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya untuk senantiasa belajar terus. Paham Ustaz, heran Ustaz. Wa iyyakum wa iyyakum. Ada lagi? Hadir Ustaz. Sedikit aja Ustaz. Terkait dengan para qori yang menggunakan makomat ini, kalau memang kita rasa bahwa memang banyak atau bisa kita menggunakan beberapa, terserahlah, yang agak kesulitan di dalam menerapkan tajwidnya, apakah mungkin ada seorang qori atau masyayikh yang mungkin kita masih ada keinginan untuk belajar makomat itu, namun siapa sih figur yang enak untuk bisa kita ikuti untuk kali ini? Karena tidak bisa kita pungkiri juga kan ada hadis yang berbunyi bahwa yang taghani bil Quran itu Ustaz. Apakah itu fokusnya kepada tajwid? Tapi kan kadang mereka yang fokus pada makomat itu, wah ini nih dalilnya, ini kita harus menggunakan makomat gitu. Kayak Pak Royko Ustaz. Masalah siapakah yang bisa kita jadikan sebagai pegangan gitu ya, ketika belajar makomat itu, siapa figurnya gitu ya. Itu Allah alam, saya tidak tahu siapa yang benar-benar bisa ketika membaca dengan makomat sekaligus terjaga dari kesalahan. Allah alam. Tapi insya Allah kalau antum belajar dengan siapa saja, tapi yang antum ambil itu adalah misalnya iramanya, kemudian tetap menjaga huruf dengan benar, tanpa menambah, tanpa mengurangi, dan antum punya suara yang indah, itu insya Allah bacaan akan terjaga. Bacaan akan tetap terjaga tanpa ada kesalahan. Karena orang yang suaranya sudah bagus, itu tidak perlu menambah-nambah, tidak perlu mengurang-ngurangi. Dia sudah bisa, dia insya Allah akan bisa melantunkan bacaan itu dengan sangat bagus. Karena memang suaranya bagus. Karena dia punya keahlian di bidang itu. Jadi kalau yang orang yang suaranya indah,
itu janganlah aneh-aneh pengucapan huruf itu. Karena apa? Antum sudah punya suara bagus, ya baca saja dengan suara indah antum. Jangan menambah apa, jangan mengurang-urangi, jangan mengubah-ubah. Seperti itu. Jadi masalah at-taghanni bil Quran itu ada banyak penafsiran. Maksudnya hadisnya itu mengandung banyak penafsiran gitu. Tidak hanya satu penafsiran, yaitu membaca Al-Quran dengan irama gitu. Iya. Para ulama itu menyebutkan maksud dari at-taghanni itulah memperbagus suara gitu. Memperbagus suara tanpa mengeluarkan huruf itu dari sifat-sifat dan makhrajnya, tanpa mengeluarkan kata-kata Al-Quran itu dari sifat-sifatnya. Itu yang dimaksud dengan at-taghanni bil Quran. Nah, jadi jangan sampai ketika kita memperbagus suara, tapi pada akhirnya justru mengubah huruf atau mengurangi atau menambah huruf-huruf Al-Quran. Jangan seperti itu. Nah, sama juga kita jangan gara-gara kita memperbagus ucapan hurufnya, tapi justru tidak ada iramanya sama sekali, seperti kaku gitu bacaannya, keras. Jangan seperti itu. Harus tawazun, kita harus pertengahan. Kita berikan iramanya, kita berikan makhrajnya, kemudian ditambah lagi dengan misalnya penghayatannya, kan seperti itu gitu. Membaca Al-Quran itu seperti itu. Jadi jangan kayak apa ya, kering kerontang gitu bacaannya, gitu. Kayak nggak ada kehidupan. Jadi orang yang baca fokus ke iramanya saja, itu gimana ya, kayak ketika kita dengar itu nggak enak didengar meskipun suaranya bagus. Suaranya bagus, suaranya enak, tapi ketika terapkan di Al-Quran itu jadi nggak enak. Kenapa? Karena banyak melanggar kaidah-kaidah Al-Quran. Kita nggak tenang dengarnya. Kemudian ada juga yang bacanya tajwid tok gitu, nggak ada iramanya. Kita juga dengarnya muak gitu. Kemudian ada juga digabungkan irama sama tajwid, tapi penghayatannya tidak ada, ruhnya tidak ada. Ruhnya tidak ada. Maka itu juga tidak ini. Maksudnya penghayatannya kurang ketika membaca Al-Quran itu, dia penghayatannya kurang. Maka itu juga tidak memberikan efek. Yang memberikan efek itu harus digabungkan semuanya. Irama, tajwid, kemudian penghayatannya juga. Jadi kadang orang-orang juga ketika membaca Al-Quran itu kadang ada masa di mana dia memang dapat penghayatannya, dapat. Nah gitu kan, semuanya dapat, makhrajnya, iramanya dapat. Kadang penghayatan itu memberikan kontribusi di dalam apa? Di dalam memberikan irama yang indah. Jadi penghayatan itu, ketika seseorang menghayatinya, itu iramanya itu misalnya irama sedih, irama bahagia, itu akan muncul dengan sendirinya, natural. Makanya kalau penyanyi-penyanyi itu, ya harus penghayatannya itu harus benar-benar dia hayati isi lagunya itu. Makanya penyanyi-penyanyi itu ketika menyanyi, itu para penonton itu benar-benar tersampaikan makna dari lagunya itu benar-benar tersampai ke penonton, ke pendengar. Kenapa? Karena penghayatan. Bayangkan saja kalau penyanyi-penyanyi yang nyanyi-nyanyi nggak jelas itu maknanya bisa sampai ke pendengar gitu. Apalagi Al-Quran gitu. Al-Quran itu memang butuh benar-benar penghayatan ketika membacanya, agar apa? Agar ketika didengarkan oleh orang masuk, nyampai gitu. Agar emosi yang membaca itu ketika menghayati ayat-ayat Al-Quran itu muncullah emosi, dan emosinya itu berefek pada suara, kemudian suara itu bisa memberikan dampak pada orang-orang. Jadi masalah apakah kita bisa menentukan siapa yang bisa kita ikuti di dalam belajar maqamat, Allahu a'lam. Allahu a'lam. Coba saja gitu. Coba saja belajar.
irama apa, tapi ingat jangan melanggar kaidah tajwid. Nggih. Hadir Ustaz. Kalau kita istilahkan tajwid makhraj dan sifat itu dengan mizan sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Samnudi dalam nazamnya yang berbunyi begini Ustaz. Wajazatil anghamu bil mizan itu Ustaz. Apakah memang searah dengan yang tadi Ustaz jelaskan nazam ini? Iya. Nah. Syukur Ustaz. Ya, wajazatil anghamu bil mizani kata beliau ya. Iya, nah. Masih nomor Iya. ke-15 Ustaz. Cuman masih belum dihafalin proses. Bitaufiq insyaallah. Amin insyaallah. Syukran Ustaz. Khair ya insyaallah ya. Hadir Ustaz. Ustaz Burhan mudah-mudahan segala urusannya lancar ya. Amin amin. Ustaz Abdul Ghaffar insyaallah aman ya insyaallah ya. Aman Ustaz insyaallah. Aman insyaallah. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan kita sudahi saja. Insyaallah kita sudahi insyaallah sesi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum wa jazakumullahu khairan Syukran Ustaz. ala husni istimaikum. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran. Waalaikumsalam. Ustaz. Terima kasih Pamit. semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.